Kalau di luar lagi panas-panasnya, kita mungkin langsung kebayang gimana serunya kalau turun salju. Tapi sebetulnya bisa nggak sih salju turun di negara tropis seperti Indonesia? Rupanya, supaya salju bisa turun di suatu wilayah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan umumnya hanya daerah subtropis dan kutub saja yang bisa memenuhinya. Jadi hujan salju cuma bisa terbentuk saat uap air di langit sana membeku dan bergabung menjadi kristal salju. Supaya hal ini bisa terjadi, kita butuh udara yang lembab. Buat yang satu ini, Indonesia memang juaranya. Masalahnya, kita juga butuh suhu udara di bawah 0 derajat Celcius. Di Indonesia, mana ada tempat sedingin itu? Tapi jangan salah, faktanya di seluruh dunia ada 3 negara tropis yang punya puncak bersalju, dan Indonesia sangat beruntung jadi salah satunya. Di pegunungan Jayawijaya ada beberapa puncak yang tertutup lapisan salju. Hanya saja lapisan ini ternyata bukan hasil hujan salju terus-terusan, tapi sisa dari zaman es ribuan tahun lalu. Lapisan es ini bisa terus bertahan karena saking dinginnya suhu di ketinggian Jayawijaya. Tapi suhu itu pun bahkan gak sampai minus derajat. Lalu dengan semakin panasnya suhu global, es Jayawijaya juga makin menyusut dan tanpa adanya hujan salju baru, lapisan es ini bisa saja lenyap tidak lama lagi. Sepertinya kita memang butuh keajaiban biar salju bisa turun di Indonesia. Tapi jangan buru-buru sedih. Meski nggak bisa turun salju di negara tropis, mungkin banget turun hujan es. Fenomena ini bahkan sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Jadi, kalau salju terbentuk dari pembekuan air dalam wujud gas, hujan es tercipta dari pembekuan air dalam bentuk cair. Hujan es sering terjadi saat peralihan musim ketika sekumpulan udara lembab bergerak naik tepat di bawah lapisan udara kering, lalu terkena tiupan angin yang dingin dari wilayah gunung. Akhirnya yang turun jadi bongkahan padat macam es batu dari kulkas kita. Jadi, ada baiknya biar selamat kita nggak joget-joget di bawah derai hujan yang satu ini. Bagaimanapun, salju yang sangat-sangat kita dambakan mungkin masih bisa turun di Indonesia. Dengan catatan terjadi kekacauan iklim dan musim seperti akibat jika bulan suatu saat lenyap. Tapi jika ini terjadi, kasihan juga hewan-hewan dan tumbuhan Indonesia yang biasa panas-panasan. Selain itu, bisa gawat juga nasib makanan pokok kita nanti. Jadi nggak usah cemburu sama salju tetangga, mending kita bangga sama salju sendiri karena mumpung masih ada. Dan seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Maulana Akbar dengan NIM 2010416310001. Saya dari kelas C. Setelah menonton video sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang meteorologi dan klimatologi dengan tema cuaca dan iklim. Meteorologi ditinjau dari lingkup skala, ruang, dan waktu dibagi menjadi 2, yaitu meteorologi mikro dan meteorologi meso. Meteorologi mikro adalah sebuah konsep yang mempelajari tentang cuaca dalam skala kecil, yakni yang berkaitan dengan sifat-sifat perubahan cuaca dalam waktu yang sangat pendek dan dalam panjang berupa meter. Sedangkan meteorologi meso atau meteorologi meso adalah ilmu yang mempelajari tentang cuaca dalam skala lebih besar dari meteorologi mikro. Meteorologi meso berkaitan dengan sifat-sifat perubahan dalam waktu panjang lebih dari ukuran waktu jam dan dalam ukuran panjang kilometer. Selanjutnya, konsep iklim. Iklim berdasarkan konsepnya dibagi menjadi 3, yaitu iklim radiasi, iklim hipotetik, dan iklim tiruan. Iklim radiasi adalah peristiwa yang terjadi pada atmosfer yang dianggap penting bagi sumber kehidupan. Energi matahari merupakan penyebab utama dari perubahan dan pergerakan dan dalam atmosfer sehingga dapat dianggap sebagai iklim dan cuaca. Kedua, iklim hipotetik atau hypothetical climate adalah sebuah iklim yang selalu berubah setiap saatnya. Lalu, iklim tiruan adalah sebuah iklim yang dibuat oleh campur tangan manusia. Iklim berdasarkan waktu dibagi menjadi 3, iklim prasejarah, iklim Quaternar, dan iklim sejarah.
Iklim prasejarah adalah iklim zaman yang penetapannya didasarkan atas cerita-cerita sebelum adanya fakta dan sejarah. Sedangkan iklim kuartener ditetapkan berdasarkan data-data zaman kuartener dengan menggunakan data lapisan bumi dan geologi. Iklim sejarah adalah penetapannya berdasarkan cerita-cerita yang tertulis pada benda-benda sejarah. Iklim berdasarkan wilayah meliputi iklim kutub, iklim subtropis, iklim tengah, iklim tropis, dan iklim khatulistiwa. Iklim kutub dicirikan dengan suhu sangat rendah. Köppen memberi kriteria suhu paling tinggi di bawah 2 derajat Celcius atau 52 derajat Fahrenheit, tetapi lebih tinggi di 0 derajat Fahrenheit, 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Iklim tengah. Iklim tengah adalah jenis iklim yang terdapat di lintang tengah antara kawasan kutub dan kawasan tropik, tapi batasnya tidak jelas. Iklim subtropis adalah iklim yang dicirikan utamanya kemarau di musim panas dan hujan di musim dingin. Iklim tropis adalah jenis iklim di kawasan tropik yang dicirikan dengan suhu terlalu tinggi dan variasi tahunannya kecil. Hujan hampir dapat terjadi di sembarang waktu dalam setahun. Lalu, iklim khatulistiwa atau yang kita sebut tropical climate atau khatulistiwa climate menurut saya dicirikan dengan variasi suhu harian kecil dan hujan di sembarang waktu dan dalam setahun hujan 2 kali maksimum. Iklim berdasarkan jenis meliputi iklim benua, iklim Mediterranean, iklim bahari, iklim tundra, iklim monsun, dan iklim gunung. Iklim benua atau continental climate adalah iklim yang dimiliki daratan luas skala benua, dicirikan dengan julat yang besar dari suhu tahunan dan suhu harian. Kelembapan nisbah rendah serta umumnya curah hujan sedang, kecil atau yang tak menentu. Suhu tahunan ekstrim terjadi langsung setelah matahari berbalik. Dalam keadaan ekstrim iklim benua menyebabkan terjadinya penggurunan. Lalu iklim bahari atau maritim atau marine climate adalah jenis iklim yang dicirikan dengan perbedaan yang kecil antara suhu tahunan dan suhu udara harian. Iklim tersebut terdapat di pulau-pulau yang kecil dan di bagian dunia yang menghadap angin. Misalnya Kepulauan Inggris, utamanya di bagian paling barat. Iklim monsun atau monsoon climate adalah iklim yang berjenis di kawasan monsun, dicirikan dengan perubahan unsur-unsur iklim secara musiman. Hujan banyak pada waktu matahari di atas kawasan yang bersangkutan. Umumnya dimiliki tempat-tempat di kawasan tropik. Iklim Mediterranean atau Mediterranean climate adalah jenis iklim yang dicirikan dengan panas, kering, musim panas yang cerah dan musim dingin yang banyak hujan. Jenis iklim Mediterranean mempunyai ciri yang hampir berlawanan dengan iklim monsun. Selanjutnya, iklim tundra atau tundra climate. Iklim tundra adalah iklim yang sesuai dengan tumbuh dan hidupnya tumbuhan lumut. Dicirikan dengan suhu yang sangat rendah, tetapi tidak tertutup salju. Iklim gunung atau mountain climate adalah iklim yang di tempat-tempat tinggi dicirikan dengan makin ke atas, suhu makin rendah. Demikian pula tekanan makin rendah. Selain itu, penyurian matahari lebih banyak. Makin ke atas sampai ketinggian tertentu, hujan makin banyak. Dan di atasnya hujan makin berkurang. Daerah ketinggian dengan hujan makin berkurang disebut dengan sungsangan hujan atau rain inversion. Hujan banyak terdapat di daerah yang menghadap angin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah, dan jika ada pertanyaan bisa saja langsung menghubungi saya di Gmail saya yang tertera di atas ini, di samping ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Firman Akbar, pamit undur diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.